Yoho! Pada chapter terbaru, yakni chapter 993, kita mendapatkan Kaido yang betul-betul serius melawan 9 Akazaya. Dari sini, sejujurnya kita bisa melihat perbedaan kapten dengan komandan ketiganya. Jack dikalahkan oleh combo kucing dan anjing, sedangkan Kaido ia mampu menahan seluruh serangan Akazaya seperti tidak merasakan apapun. Dan kemudian mengeluarkan satu serangan serius yang berhasil membuat salah satu lengan Okiko putus. Dan diskusi mengenai perang Onigashima akan gagal akan kami teruskan di video ini. Sehingga kami harap nakama semua sebelum menonton video ini pastikan sudah menonton review chapter 991 dan chapter 993 dari kami. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pondasi paling awal atau paling dasar dari teori perang Onigashima akan gagal adalah pola cerita One Piece itu sendiri. Biasanya, tempat yang dikunjungi oleh Luffy belum berakhir jika warganya belum merasakan kericuhan juga. Titik di mana seluruh warga merasa resah dan membutuhkan pahlawan adalah momen di mana arc tersebut sebentar lagi akan berakhir. Dan yang kedua, Eiichiro Oda mengatakan bahwa perang Wano Kuni akan membuat perang Marineford terlihat lebih imut. Di sini, Eiichiro Oda mengatakan Wano Kuni, bukan Onigashima. Dan jika kita menarik cerita ke belakang, tidak ada yang tahu tentang Onigashima sebelum Kaido datang untuk menduduki pulau tersebut. Tepatnya, di 25 tahun yang lalu, Kaido datang di Onigashima dan bekerja sama dengan Orochi. Kemudian di 20 tahun yang lalu, ketika Oden ingin menyerang Kaido di kediamannya sendiri, yakni di Onigashima, pada chapter 970, ketika Oden mempertanyakan mengapa Kaido begitu siap menghadapi Oden dan kawan-kawan, Kaido menjawab bahwa aku baru membangun rumahku di pulau itu. Aku tidak ingin menjadikannya sebagai medan pertempuran. Dari sini bisa diambil fakta bahwa setidaknya baru di 20 tahun yang lalu rumah Kaido baru selesai dibuat. Dan kami menganggap bahwa Onigashima bukanlah bagian dari pulau Wano Kuni, karena tidak ada satupun warga Wano Kuni yang tinggal di Onigashima sebelumnya. Tidak ada salah satu dari 6 klan besar Wano Kuni yang tinggal di Onigashima. Sehingga ini bisa memperkuat fakta bahwa mungkin perkataan bahwa perang Wano Kuni akan lebih megah dari perang Marineford merupakan kunci untuk mengatakan bahwa perang di Onigashima akan gagal. Pola di mana Akazaya kalah melawan Kaido sebenarnya sudah ditunjukkan sebelumnya di cerita ini, yakni sekitar 1-2 tahun yang lalu. Pada One Piece chapter 922, Luffy berhasil memukul Kaido hingga ke tanah setelah Kaido mengeluarkan biju dama miliknya. Di hari itu, kita semua benar-benar bersemangat tentang hal ini. Kemudian di chapter selanjutnya, yakni chapter 923, Kaido masih dalam mode naganya. Dan Luffy dengan kemarahannya itu, ia mengeluarkan jurus Elephant Gatling Gun, sebuah serangan bertubi-tubi pada Kaido. Salah satu dari anak buah Kaido bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria itu? Dia membuat Kaido babak belur. Setelah terkena serangan bertubi-tubi tersebut, Kaido terlempar dan jatuh ke perkampungan. Kaido berubah menjadi wujud manusianya. Kemudian Luffy menggunakan Gearford Bone Man miliknya. Ia menggunakan teknik King Organ untuk menyerang Kaido secara bertubi-tubi lagi. Pukulan-pukulan Luffy ini membuat Kaido berlutut ke tanah. Hingga akhirnya Kaido mendapatkan gilirannya untuk menyerang. Ia menyerang Luffy dengan satu serangan. Seorang Yonko yang berhasil menumbangkan bajak laut dengan bounty 1,5 miliar berry dalam satu serangan. Dari chapter 922 sampai 923 ini, kita belajar bahwa ini memiliki pola di mana para pembaca seakan-akan dibawa pada tempat di mana, oh ternyata sang protagonis berhasil melukai Kaido. Oh ternyata sang protagonis membuat Kaido kewalahan. Padahal dari segi kenyataan, Kaido hanya menunggu gilirannya untuk menyerang secara serius. Dan ini sama seperti pada One Piece chapter 991 sampai chapter 993, di mana pada chapter-chapter tersebut kita mendapatkan ekspektasi yang tinggi bahwa Kaido sepertinya akan dikalahkan oleh para Akazaya. Bahkan kami benar-benar terbawa arus dan menaruh harapan pada Akazaya. Tapi ternyata ini hanyalah pola saja. Kaido mungkin terluka di titik sekarang, namun luka yang diderita oleh Kaido bukanlah seberapa. Kaido masih memiliki banyak kejutan. Dan jika kita menengok pada Shirohige,
Shirohige yang penyakitan saja berakhir dengan memiliki banyak sekali luka. Beberapa lukanya diakibatkan oleh luka seorang admiral. Dan sekarang Kaido, orang yang sedari tadi sehat ini, sepertinya memiliki daya fisik yang lebih kuat dibanding ketika Shirohige berperang di Marineford. Pola yang ingin kita bicarakan tidak berhenti sampai di sini. Masih ada satu pola lagi, yakni pada One Piece chapter 570 sampai 580 merupakan chapter di mana kita disuguhkan cerita bahwa Ace berhasil diselamatkan dan kemudian beberapa chapter setelah itu ia mati di tangan Admiral Akainu. Dan apakah nakama tahu chapter berapa Ace mati? Mungkin hanya sedikit yang tahu bahwa Portgas di Ace mati di tangan Akainu di chapter 573. Di sini angka akhiran 3 menunjukkan chapter yang menjelaskan titik keadaan yang berputar 180 derajat. Seperti sebelum chapter 923 muncul, kita semua sepakat bahwa Luffy sepertinya mampu menyaingi Kaido. Kemudian sebelum chapter 993 muncul, kita sepakat bahwa Akazaya mampu mengalahkan Kaido. Dan sebelum chapter 573 muncul, kita mungkin sepakat bahwa Ace akan kembali dengan selamat. Ini semua merupakan pola yang diberikan dari Eiichiro Oda. Lalu apa yang terjadi setelah kita mendapat keadaan yang berputar 180 derajat ini? Dari perang Marineford, kita belajar bahwa para protagonis kehilangan sedikit harapan mereka. Atau bahkan, Monkey D. Luffy sudah tidak sadarkan diri dengan kematian Ace yang terjadi di depan matanya itu. Sehingga, yang akan terjadi di chapter selanjutnya adalah apakah Akazaya akan mati? Sepertinya tidak. Hanya saja mereka akan babak belur. Karena jika Oda berencana membuat salah satu dari Akazaya mati, sepertinya chapter 993 merupakan momen yang tepat untuk membunuh Okiku. Karena bisa saja Oda membuat terowongan naga Kaido ini berhasil membelah tubuh Okiku, bukan tangannya. Ya, ini memang pola yang diberikan oleh Eiichiro Oda. Oda secara terang-terangan memberi kita banyak harapan dari setiap perkataan yang dikatakan oleh karakternya. Seperti Denjiro, Asura Doji, dan Kawamatsu yang dikatakan kekuatannya setara dengan ratusan samurai. Tapi kenyataannya, meskipun Akazaya bersatu dan berniat melukai luka yang sudah ada di tubuh musuh, mereka tidak mampu membuatnya sesakit ketika dulu Kaido memiliki tubuh yang tanpa luka. Alasan perang di Onigashima akan gagal lagi adalah dari perkataan Hyogoro yang mengatakan, sepertinya kita akan menang. Pak tua ini sepertinya terlalu percaya diri dengan keadaan yang sekarang. Kemudian dari perkataan Kinemon yang mengatakan Akazaya siap mati bersama Kaido. Seluruh perkataan yang dilontarkan oleh Akazaya dan Hyogoro ini men-setup keadaan bahwa sepertinya perang Onigashima akan menang. Dan setelah kita terbawa arus dan percaya bahwa perang Onigashima akan dimenangkan oleh protagonis, di titik itulah pada chapter selanjutnya Oda akan memutarbalikkan fakta sebanyak 180 derajat. Ditambah mengenai pola kekalahan dan harapan. Seluruh karakter dalam arc yang berniat untuk menumbangkan villain di arc tersebut akan dikalahkan terlebih dahulu oleh villain tersebut. Seperti Law yang terlebih dahulu bergelut dengan Dovi dan kemudian ia kalah. Gunfall yang di Pulau Langit yang terlebih dahulu melawan Enel berakhir dengan pertempuran yang dimenangkan oleh Enel. Ini berguna untuk membuat ketika Luffy datang dan melawan villainnya, Luffy memiliki harapan dari orang-orang yang sudah dikalahkan ini. Mengenai Zoro, pedang milik Oden yakni Enma ada di tangannya. Zoro memiliki pedang yang dulunya pernah menebas Kaido. Sehingga sekarang tergantung Zoro apakah ia bisa menggunakannya atau tidak. Namun yang pasti, dari Zoro yang berani memegang pedang Enma tersebut menunjukkan bahwa Zoro mampu untuk memegang pedang yang haus akan haki Ryo ini. Karena dari perkataan Kinemon ketika Zoro mendapatkan pedang Enma, Kinemon berkomentar bahwa ia bahkan tidak berani menggunakan pedang tersebut. Bisa nakama bayangkan, Kinemon yang belasan bahkan puluhan tahun bersama Oden Kozuki tidak berani menggunakan pedang tersebut. Sehingga sekarang, kita hanya perlu menunggu waktu untuk para protagonis ini dikalahkan dan beralih dari perang Onigashima menuju perang Wano Kuni. Oh iya, menurut kami, jika ada yang mati dari Akazaya, sepertinya yang akan mati dalam perang ini adalah Kinemon. Karena dari beberapa chapter terakhir, ia banyak sekali mengatakan bahwa ia siap mati di titik ini. Tapi kami harap tidak ada yang mati dari sisi Akazaya. Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah.
Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.